Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Arif Setiawan, Eskom MCS, sebagai dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Muhadi Kurniawan, NIM 2022-53057. Pada kesempatan video kali ini akan membahas tentang analisis jurnal internasional kerangka audit menggunakan COVID-5 dengan studi kasus perbankan. Untuk jurnal yang pertama, dengan judul Evaluation of Information Technology Governance Through the COVID-5 and Framework Approach, Case Study at PT Bank ABC Post Merger. Dari judul tersebut memiliki latar belakang antara lain Bank ABC hasil merger 3 bank BUMN menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan sistem informasi dari entitas yang berbeda. COVID-5 dipilih sebagai kerangka kerja audit karena kemampuannya dalam tata kelola TI yang mencakup seluruh aspek manajemen risiko, pengendalian, dan pencapaian tujuan bisnis. Tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi tingkat kapabilitas tata kelola TI di Bank ABC menggunakan kerangka COVID-5, khususnya dalam domain Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM. Lalu hasil evaluasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola TI yang mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Untuk pembahasan pada jurnal 1, yang pertama kerangka perencanaan, yang kedua pelaksanaan audit, yang ketiga rekomendasi, yang keempat pelaporan atau dokumentasi audit. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kerangka perencanaan. Untuk kerangka perencanaan di ruang lingkup mencakup Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM dan dalam kerangka kerja COVID-5. Untuk kerangka perencanaan B yaitu metodologi penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang mengacu pada indikator dalam proses Assessment Model atau PAM dari COVID-5. Untuk pelaksanaan audit dimulai dari pengumpulan data dan pengukuran tingkat kapabilitas. Pengukuran menggunakan skala dari 0 hingga 5 yang sesuai dengan tingkat kapabilitas COVID-5, yaitu angka 0 berarti proses tidak lengkap, angka 1 berarti proses berjalan namun tanpa pengelolaan yang formal, angka 2 yang berarti proses terkelola, angka 3 proses terbentuk, angka 4 proses prediktif, angka 5 proses optimal. Untuk analisis gap, peneliti melakukan gap analisis dengan membandingkan kondisi saat ini dengan target kapabilitas di level 3 yang diharapkan. Berikut ini merupakan COVID-5 dari pengumpulan data dan pengukuran tingkat kapabilitas untuk EDM 01, EDM 02, EDM 03, EDM 04, EDM 05. Dan berikut ini merupakan COVID-5 dari hasil pengukuran kemampuan saat ini. Dan berikut merupakan COVID-5 dari gap analisis. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu rekomendasi. Untuk rekomendasi jangka pendek yaitu membuat rencana implementasi untuk setiap rekomendasi yang diusulkan, yang mencakup penetapan action plan dengan tahapan yang terukur dan dapat dipantau. Rekomendasi jangka panjangnya yaitu mempublikasikan kebijakan tata kelola TI tidak hanya melalui pertemuan tetapi juga melalui media elektronik seperti flyer digital yang ditampilkan sebelum mengakses aplikasi sistem di bank TI. Untuk pembahasan yang keempat yaitu pelaporan. Pertama, penyusunan laporan. Laporan hasil audit harus tersusun dengan baik, mencakup hasil pengukuran tingkat kapabilitas, gap analisis, dan rekomendasi perbaikan. Untuk pelaporan yang B yaitu dokumentasi. Penyusunan dokumentasi secara sistematis dan terstruktur sangat disarankan agar semua pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah mengakses dan menindaklanjuti temuan serta rekomendasi dalam audit ini. Dari kesimpulan jurnal 1 ini, tata kelola TI di Bank ABC belum memadai untuk mencapai target level kapabilitas yang diharapkan, yaitu level 3. Implementasi rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan tata kelola TI sehingga dapat mencapai level kapabilitas yang lebih tinggi
dan mendukung pencapaian visi dan misi Bank ABC pasca merger. Lalu lanjut ke jurnal 2 dengan judul Audit of Finance Application Using COVID-5 Framework Case Study in Banking. Jurnal kedua ini memiliki latar belakang aplikasi keuangan berbasis TI diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan andal. Dalam mencapai hal ini, Bank XYZ perlu menerapkan tata kelola TI yang baik untuk meminimalkan risiko, meningkatkan keamanan, dan memastikan bahwa aplikasi keuangan mendukung tujuan strategis bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola aplikasi keuangan di Bank XYZ berdasarkan kerangka kerja COVID-5 dengan fokus pada domain Ensure Benefit Delivery atau EDM02, lalu Ensure Risk Optimization EDM03, dan Manage Operation DSS01. Lalu pembahasan dari jurnal kedua ini, yang pertama kerangka perencanaan, yang kedua pelaksanaan audit, yang ketiga rekomendasi, yang keempat pelaporan atau dokumentasi audit. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kerangka perencanaan, untuk ruang lingkupnya mengacu pada domain EDM02, EDM03, dan DSS01 dari kerangka kerja COVID-5. Domain-domain ini relevan untuk mengoptimalkan manfaat, mengelola risiko, dan memastikan operasional aplikasi keuangan sesuai standar. Untuk metodologi penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di divisi TI dan analisis dokumen internal. Bahasan yang kedua yaitu pelaksanaan audit. Untuk pengumpulan data dan pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan EDM02 atau Ensure Benefit Delivery dengan tingkat kapabilitas mencapai level 3. Untuk EDM03 atau Ensure Risk Optimization, rata-rata kapabilitas berada pada level 2 sampai level 3. Untuk DSS01 atau Manage Operation, kapabilitas rata-rata berada pada level 2. Analisis gapnya yaitu Bank XYZ menargetkan level kapabilitas pada level 3 di seluruh domain, yang menunjukkan kebutuhan peningkatan dalam pengelolaan risiko dan operasi untuk mencapai target ini. Untuk EDM02, berikut adalah COVID-5. Dan berikut adalah COVID-5 untuk EDM03. Lalu yang selanjutnya yaitu COVID-5 untuk DSS01. Bahasan selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi untuk EDM02 yaitu meningkatkan komunikasi dan pemahaman terkait portofolio investasi TI untuk memastikan optimalisasi nilai dari setiap investasi yang dilakukan. Untuk rekomendasi untuk EDM03, mengintegrasikan strategi manajemen risiko TI dengan strategi risiko perusahaan untuk mengidentifikasi risiko sejak tahap awal. Rekomendasi untuk DSS01, memperkuat prosedur operasional dan memastikan setiap akses ke sistem keuangan dicatat sesuai standar. Untuk pembahasan yang keempat yaitu pelaporan. Untuk penyusunan laporannya, laporan hasil audit harus disusun dengan mencakup hasil pengukuran kapabilitas, gap analisis, dan rekomendasi perbaikan. Nah, untuk dokumentasinya, hasil audit disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa semua temuan dan rekomendasi dapat diakses oleh semua pihak terkait dan dijadikan panduan dalam upaya perbaikan. Untuk kesimpulannya sendiri, hasil evaluasi menunjukkan bahwa domain EDM03 dan DSS01 membutuhkan perbaikan agar dapat mencapai kapabilitas level 3 yang diinginkan. Tata kelola aplikasi keuangan di Bank XYZ sudah berjalan dengan baik pada beberapa domain, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan terutama pada manajemen risiko dan operasional. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.